Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijriah Musa Ali dengan NIM 21030837. Saya berasal dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas B Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diberikan oleh Pak Nursalam MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aliran-aliran dalam pendidikan. Nah, aliran-aliran dalam pendidikan ini terbagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama aliran progresivisme, kedua aliran esensialisme, yang ketiga aliran rekonstruksionisme, yang keempat aliran perennialisme, yang keenam aliran idealisme, yang keenam aliran realisme, ketujuh aliran pragmatisme, kedelapan aliran materialisme, dan yang terakhir yaitu aliran eksistensialisme. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Aliran progresivisme merupakan suatu aliran yang berisi ragam-ragam data empiris dan informasi teoritis yang memberikan analisis pertimbangan dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Kelebihan dari aliran progresivisme yaitu yang pertama, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Kemudian yang kedua, siswa bebas mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, siswa belajar untuk cari tahu sendiri masalah atau pertanyaan yang timbul dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu membentuk output yang dihasilkan dari pendidikan di sekolah, memiliki keahlian yang dapat diterapkan di dalam lingkungan masyarakat yang sangat luas. Adapun kekurangan dari aliran progresivisme yaitu yang pertama, mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan. Yang kedua, mengurangi bimbingan dan pengarahan guru karena siswa lebih memilih aktivitas sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu siswa menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau berkorban demi kepentingan umum. Aliran yang kedua yaitu aliran esensialisme. Nah, apa sih sebenarnya aliran esensialisme ini? Jadi, aliran esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak zaman peradaban. Pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai kejelasan dan tahan lama. Kemudian, kelebihan dari nilai-nilai esensialisme ini yaitu peserta didik berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama serta stabil. Kemudian kekurangannya yaitu terlalu dominannya peran dari guru. Aliran yang ketiga yaitu aliran rekonstruksionisme. Aliran ini merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Nah, adapun kelebihan dari rekonstruksionisme ini yaitu yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar dari siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran akan lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, siswa dituntut untuk memikirkan perubahan suatu gagasan agar mereka dapat mengidentifikasi perubahan dan gagasan mereka. Kemudian adapun kelemahan dari aliran rekonstruksionisme ini yaitu yang pertama, kemauan belajar siswa yang sangat rendah. Kemudian yang kedua yaitu dari peserta didik akan mengakibatkan proses rekonstruksi terhambat. Kemudian yang terakhir yaitu guru kesulitan membedakan contoh, proses dan realitas dalam proses pembelajaran. Aliran yang keempat yaitu aliran perennialisme. Aliran ini merupakan suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Nah, adapun kelebihan dari aliran ini yaitu
Perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai pandangan hidup pada zaman kuno dari abad pertengahan. Kemudian kelemahan dari aliran ini yaitu yang pertama, pengetahuan dianggap lebih penting, dan kedua yaitu kurang menerima adanya perubahan. Yang kelima yaitu aliran idealisme. Nah, aliran idealisme yaitu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia. Nah, jadi sesuatu yang wujud atau tidak wujud itu semua bergantung pada akal pikiran manusia. Adapun kelebihan dari idealisme yaitu yang pertama, membentuk kreativitas, mengembangkan bakat serta kebaikan siswa. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan daya pikiran dan menghasilkan ide yang bisa dipakai. Kemudian adapun kelemahan dari aliran ini yaitu aliran ini beranggapan bahwa suatu nilai atau kebenaran itu akan kekal sepanjang masa. Aliran yang keenam yaitu aliran realisme. Aliran realisme ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Adapun kelebihan dari aliran ini yaitu yang pertama, program pendidikan terfokus sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri secara tepat. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik menguasai pengetahuan sehingga mampu mengetahui perkembangan iptek. Kemudian yang ketiga yaitu proses pembelajaran dilakukan secara berpola. Kemudian adapun kelemahan dari aliran ini yang pertama yaitu pada tingkat pendidikan yang paling rendah akan mendapat pendidikan yang sama dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Kemudian kelemahan kedua yaitu semua persepsi bergantung pada konteks visual. Yang ketujuh yaitu aliran pragmatisme. Aliran ini merupakan aliran yang mengatakan bahwa segala sesuatu dianggap benar jika memiliki manfaat dan kegunaan. Adapun kelebihan dari aliran ini yaitu yang pertama, membawa kemajuan teknologi dan pengetahuan. Yang kedua yaitu pragmatisme berhasil membumikan filsafat dari corak yang cenderung metafisis, abstrak, dan idealis. Kemudian kekurangan dari aliran ini yaitu yang pertama, menciptakan pola pikir yang materialis. Yang kedua yaitu sangat mendoakan akan sikap seperti itu menjurus ke arah etis. Aliran yang kedelapan yaitu aliran materialisme. Aliran ini merupakan aliran yang berisikan tentang ajaran kebenaran di mana benda merupakan sumber dari segala sesuatu. Kelebihan dari aliran ini merupakan yaitu yang pertama, pendidikan yang meliputi pengetahuan yang dapat dipercayai. Kemudian yang kedua, teori pendidikannya sudah umum. Adapun kelemahan dari aliran ini yaitu pendidikan hanya berpusat pada guru saja, tidak berpusat pada lainnya. Kemudian aliran yang terakhir yaitu aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme yaitu paham yang berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya tanpa memikirkan secara mendalam mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian kelebihan dari aliran ini yaitu menekankan kepada individu untuk menjadi sumber pengetahuan tentang hidup serta memberi semangat dalam pendidikan. Kemudian kelemahan dari aliran ini yaitu aliran ini sangat tidak puas dengan sistem filsafat tradisional yang sifatnya dangkal dan akademik. Itulah tadi aliran-aliran filsafat pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.